adalah kebutuhan kita umat Islam. Karena umat Islam apabila sudah cekcok, bentrok, itu bagikan kaca yang retak, susah untuk kita satukan. Dan sekarang umat Islam terjadi perselisihan. Bahkan perselisihan kaum Islam lebih banyak daripada perselisihan orang Yahudi dan Nasrani. Yang ini adalah perselisihan makna tauqifi. Maknanya sifatnya kehendak Allah Ta'ala kauni. Walaupun demikian kita dilarang berselisih. Sekalipun Allah Ta'ala menjadikan umat Islam ini di akhir zaman berselisih, namun kita dilarang berselisih. Maknanya dilarang secara syar'i. Kelanjutan dari keterangan ini dijelaskan pula hadza wan nabiyyu wahid. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW satu. Wal Quran wahid. Quran itu satu. Tidak ada Quran macam dua seperti Taurat atau Injil. Watin wahid. Agama kita satu, inna dina indallahil Islam. Warabbu wahidun. Rabb kita yang menciptakan diri kita, yang kita ibadai satu. Bagaimana kita berselisih? Wal wajibu 'alal jami'i ayyam qadu ila kalimatin sawa'in bainahum kullihim. Kewajiban kita kaum muslimin harus bersatu dengan melaksanakan hukum Allah. Karena apa? Nabinya satu, gimana kita berselisih? Qurannya satu, bagaimana kita berselisih? Agamanya satu, agama Islam, gimana kita berselisih? Allah satu, gimana kita berselisih? Tidaklah yang buat perselisihan kecuali hawa nafsu kita. Wa alla yuti'u illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita tidak mentaati siapapun kecuali itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita taati. Karena Allah telah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Allah menjelaskan wa may yuti'ir rasula, bukan wa may yuti'i fulan. Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia taat kepada Allah. Wala yaj'alu ma'ahu man yakuna aqwaluhu kanususihi. Tidak boleh kita menjadikan pendapat seseorang semisal itu nas Al-Quran, semisal itu hadis Rasulullah SAW, tidak boleh. Bahkan perkataan siapapun perlu kita timbang. Timbangannya Quran dan Sunnah. Ketika cocok kita ambil, ketika berbeda kita tolak. Karena kita tidak harus mengikuti orang, tapi mengikuti orang yang diutus oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yattakhid ba'dhum ba'dan arbaba min dunillah. Jangan sampai salah satu di antara kita itu mempertuhankan selain Allah. Yang kita pertuhankan Allah berarti yang kita ibadahi hanya Allah, yang kita taati Allah. Sedangkan taat kita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengikuti taat kita kepada Allah Ta'ala. Falau ittafaqat kalimatuhum ala dzalika. Seandainya umat Islam bersatu, semisal bersatunya para sahabat, wan qada kullu wahidin minhum, dan masing-masing umat Islam melaksanakan mentaati liman da'a ila Allah wa rasul, yang mana yang diserukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, wa tahakamu kulluhum ila sunnah, mereka berhukum semuanya dengan sunnah, wa asar sahabati, dan juga mengambil sunnah sahabat, laqallal ikhtilafu, tentu sedikit terjadi perselisihan. Jadi perselisihan itu karena kebodohan kita, atau karena kita banyak ilmu tapi ditinggalkan ilmu. Wa illam yu'dam minal ardi, walaupun tidak berselisih di dalam permukaan bumi ini, tetapi perselisihan ulama sunnah kecil dan tidak sampai membuat perpecahan umat. Walihada najidu aqallan nasi ikhtilafan ahlul hadis wa ahlus sunnah. Oleh karena itu kalau kita perhatikan paling sedikitnya orang berselisih orang ahlus sunnah. Ulama itu beda tempatnya, beda umurnya, beda bela negerinya, tapi bersatu di atas sunnah. Dan tidak pernah mengadakan seminar, sidang pleno besar-besaran untuk mempersatukan. Karena tim pemersatu.
Beda dengan kelompok perlunya ada seminar untuk membuat yaitu kaidah-kaidah yang sebetulnya dalam Islam sudah ada. Kalau seminar-seminar itu hubungan dengan urusan dunia tidak mengapa. Karena urusan dunia ini dia mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka beliau beritahu kepada para sahabat, kamu yang lebih tahu urusan dunia. Dan ketika bermusuh dalam urusan dunia, ada perbedaan pendapat tidak begitu tegang semisal perbedaan pendapat dalam masalah urusan akidah atau ibadah. Oleh karena itu bermusyawarah, Allah berfirman wasawirhum fil amri. Musyawarah kamu dalam urusan mana urusan dunia. Seperti dia mengajak musyawarah sahabat bagaimana ketika orang kafir mau menyerbu kota Madinah, diajak musyawarah. Maka Salman Al-Farisi beristiad untuk buat parit dunia. Tapi din tidak bisa kita musyawarah. Karena apa? Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dina. Hari ini itu hari Arafah. Telah aku sempurnakan agamamu. Bagaimana sempurna mau dimusyawarahkan lagi? Inilah yang kita jumpai ya, di tengah-tengah masyarakat. Mau tarawih musyawarah berapa rakaat? Sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Mau menentukan hari raya musyawarah dulu. Hari raya sudah ditentukan yaitu dengan ru'yatul hilal. Siapa yang berhak ru'yatul hilal? Ya pemerintah. Sudah selesai. Tapi kalau manusia tidak puas dengan ayat Allah, tidak puas dengan hadis, ingin bagaimana pendapatnya diterima, dari sinilah perselisihan. Oleh karena itu di sini dijelaskan pula, fa ta'atullah idnun idan ta'atun 'ammah. Taat kita kepada Allah taat secara umum. Khudu'an litinihil kamili. Yang mana kita tunduk kepada agama Allah Ta'ala yang sempurna. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan dirubah. Wa imtisalan li kullil matalibus syar'iyyah. Dan kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena Allah Ta'ala merintah kita untuk kebaikan diri kita, bukan untuk Allah. Melarang kita karena larangan itu jika kita langgar mesti madharat. Maka kita dilarang oleh Allah Ta'ala perkara yang haram untuk kebaikan diri kita. Wa yallati tajma'ul qulub. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan, ini yang membuat persatuan hati. Wa tu'allifu bainal uqul, dan membuat lunaknya pikiran seorang. Wa tajma'u syatatatil ara', dan juga menggabungkan yaitu perbedaan pendapat. Digabungkan ini ayatnya sehingga pendapat yang benar diperkuat oleh ayat. Pendapat yang salah kita harus menjauhi. Wa tuhadzibul afkar, dan membuat cerdasnya pikiran. Ulama sunnah itu tidak ada yang bisa membantah. Kenapa? Akalnya ini diasah dengan dalil. Sekarang sedangkan orang kufar akalnya itu dipengaruhi hawa nafsu. Orang mukmin lain akalnya itu mempelajari dinul Islam, makanya mereka kuat di dalam berhujjah. Tidak ada siapapun yang bisa membantah ayat Al-Quran. Kalau Al-Quran membantah hawa nafsu banyak sekali. Kemudian juga dijelaskan di sini. An Sa'bi Annal Hasan bin Ali khataba. Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW, berkhutbah. Fahamidallah wa asna ali. Dimulai khutbahnya dengan memuji Allah, bersyukur kepada Allah, wa tasyahada, dan bersyahadat. Karena khutbah syahadatnya. Summa qala, berkata Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, inna aqyasal qaisi at-tuqa. Cerdasnya orang itu orang yang bertakwa. Inna aqyasal qaisi at-tuqa. Jadi orang cerdas itu orang bertakwa. Makanya tidak ada orang kafir yang bisa membantah Islam. Tidak ada orang ahli bid'ah yang bisa membantah ahli sunnah, mesti mencaci. Ahli sunnah membantah ahli bid'ah dengan dalil. Wa anna ahmaqal khumqi al-fujur. Paling dungunya orang, paling bodohnya orang yang curang.
Wa inna hadzal amra alladhi ikhtalafat fihi ana wa Muawiyah. Adapun urusan ini yang mana saya berselisih dengan sahabat Muawiyah, imma ayyakuna haqqam ri'in kana ahaqqa bihi minni. Bisa jadi dia yang lebih berhak menjadi khalifah daripada saya, tawaduknya Hasan. Atau kana haqqan li, atau yang berhak itu saya yang menjadi khalifah. Tetapi taraktuhu iltimasan li syarafi amri. Tapi saya serahkan kepemimpinan khalifah ini kepada sahabat Muawiyah untuk damainya umat. Subhanallah. Sahabat begitu mulia. Siapa di antara orang zaman sekarang mau menyerahkan urusan itu kepada orang yang berilmu? Berebut sekarang itu urusan. Yang bukan hanya tidak punya ilmu mah direbutnya. Makanya dalam satu hadis, idza wussital amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau urusan itu dipegang bukan orang punya ilmu, tunggu saja kerusakan. Makanya beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu ini sembarang dicabutnya dari hambanya. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan wafatnya ulama sunnah. Fa illam yabqa aliman, dalam satu riwayat, fa illam yubqi aliman, kalau sudah di negeri itu, di tempat itu tidak ada satu orang punya ilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia mengambil tokoh-tokoh umat dari orang yang jahil. Fa idza su'ilu an syai'in, ketika orang jahil menjadi imam ditanya tentang sesuatu, fa aftau bi ghairi ilmi, berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu. Kalau ditanya dia tidak punya ilmu, dia sesat menyesatkan. Bayangkan kalau kita ini mau membengkelkan mobil, cari orang yang ahli bengkel, bukan sembarang orang pegang catut atau pegang tang dia. Tapi kalau mobil ini dia rusak, diserahkan orang tidak tahu mesin, tambah rusak. Itu mobil yang tidak punya akal. Perlu kita mencari bengkel yang betul-betul ahli. Bagaimana memperbaiki umat sembarang orang saja memimpin? Ini akhir zaman, dallu wa adallu. Jadi orang jahil ini merebut, ingin mengurusi orang. Orang jahil itu bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu orang yang awam kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Inilah musibah yang menimpa pada akhir zaman. Yang selamat adalah orang punya ilmu, yang istiqomah di atas ilmunya. Selanjutnya pula di sini keterangan yang terakhir, wa hal turidu aksara min an takunal ma'asi sababan fit tafriqi baina zawjain wa sababan fi ifsadi auladiha in ruziqa bil walad. Bukankah kita perhatikan kemaksiatan itu menjadi sebab bertengkarnya suami istri, ini kelompok yang kecil. Bayangkan ketika seorang istri dia melanggar, ya, perintah dengan suami, timbul perceraian. Atau seorang suami melanggar hukum Allah, timbul perceraian. Dan kadangkala pula menjadi sebab rusaknya anak-anak pula. Ketika yaitu orang tuanya rusak, maka anaknya menjadi rusak pula. Ini yang harus kita pahami. Qala Ibnu Hajar fi sya'ni tahawuniz zawjaini fi shalah. Suami istri yang meremehkan tentang sholat. La jarama anna taufiqa bainahuma qalla ayyaqa. Kalau suami sholat, ya istrinya tidak, atau istrinya sholat suaminya tidak, jarang terjadi ketenangan hidup. Karena sholat itu menenangkan jiwa. Dia bersabda, innama ju'ila qurrata aini fis shalah wa hubbiba ilayya an-nisa.
Allah menjadikan tenangnya jiwaku itu dengan sholat. Dan aku dibuat senang urusan dunia itu aku menikah. Jadi kalau suami istri ini sholat dua-duanya, paling bagusnya keluarga. Makanya beliau selalu membangun istrinya malam. Dibangun sholat sunnah, dibangun untuk sholat wajib. Bahkan kita dianjurkan kalau tidak mau diperciki ayat. Cucu kita, anak kita, bangun. Selanjutnya pula di sini dijelaskan. Wa in tamatil ulfatu bainahuma fa'ala tahumin. Taruhlah suaminya ini sholat, istrinya itu tidak sholat. Sekalipun hidupnya bisa tapi tetap keruh kehidupannya. Wa in qaddara bainahuma mauludun. Taruhlah ditakdirkan Allah Ta'ala punya anak. Fal ghalibu alaihi in nasha'a al-uquq. Umumnya kalau seorang istri dia sholat, suaminya tidak sholat. Suami sholat, istrinya tidak sholat. Lanjut punya anak, biasanya anaknya durhaka. Wartikabu ma la yubahi, melakukan dosa yang tidak layak. Kullu dzalika bisababi tarki mura'ati ma yajibu min haqqillah. Yang demikian itu karena sebabnya mereka meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam. Jelaskan bahwa kita sudah sampai ke zaman di mana orang atau mereka tidak berdasarkan kepada Quran atau hadis. Jadi pemimpin atau ya baik yang atas atau pemimpin bawah, apakah sikap kita bisa diambil dalam menyikapi kondisi yang seperti tadi Ustaz? Atau apakah zaman ini sudah sampai kepada hadis tadi? Dalam satu hadis, sayati zamanun al-asaratu. Akan datang waktu orang itu monopol di dalam kepemimpinan, mengambil haknya. Kemudian juga yahduna bi ghairi hadi. Mereka akan menggiring umat itu dengan selain petunjukku. Wa tunkirunahum, dan kamu mengingkarinya, hai umat Islam. Maka apa katanya beliau? Apabila sudah waktu seperti itu, fasbir, bersabar. Isma' wa'ati, dengarkan dan taati ketika perintahnya baik. Ketika perintahnya tidak baik, kita tidak boleh mentaati. Dalam sebuah hadis, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati siapapun manusia yang mengajak untuk durhaka kepada. Namun perintahnya yang baik, kita harus mengamalkan. Karena kebaikan itu untuk umat. Dan juga ada hadis, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat tingkah laku pemimpinnya yang tidak disenangi, kita disuruh bersabar. Disuruh bersabar. Bayangkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di penjara karena tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, direkayasa oleh kelompok Mu'tazilah. Ketika kelompok Mu'tazilah berdebat dengan Imam Ahmad kalah, maka kelompok Mu'tazilah berdekatan dengan pemimpin, suruh yaitu mengambil, ya, suruh memanggil dan berdialog antara kelompok Mu'tazilah dengan sahabat dengan Imam Ahmad. Apa katanya Imam Ahmad? Dullani dalilan ala anna al-Quran makhluk. Pemimpin karena tidak tahu, dia mendengarkan dari belakang. Tunjukkan dalil kalau Al-Quran itu makhluk. Subhanallah. Allah Ta'ala masih memberi petunjuk kepada orang tersebut.
Ketika kelompok Mu'tazilah tidak bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Imam Ahmad, apa katanya? Pemimpin itu orang tua. Maknanya Imam Ahmad, keluarkan dia, kasih dia suruh pulang. Subhanallah. Bersabar sebentar. Imam Al-Hasan Al-Basri, curangnya pemimpin itu azab Allah. Maka jangan kita hadapi dengan kerasan. Bersabar dan istighfar. Dan sudahkah kita mendoakan pemimpin itu menjadi baik? Kita itu kadang-kadang melihat satu sisi. Dan kecurangan itu adalah bala dari Allah, ujian Allah Ta'ala untuk kita. Yang harus kita fahami. Maka bala menimpa kita istighfar kepada Allah. Dalam satu keterangan, kita wajib untuk menasihati. Ad-dinu an-nasihah. Din itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, hadis riwayat Bukhari. Untuk siapa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lillah. Nasihat karena Allah. Wali kitabihi, dan harus kembali pada kitabnya. Wa rasulihi, dan harus kembali pada sunnah. Wali a'immatil muslimin, dan hendaknya dinasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa amatin nas, dan juga manusia secara umum. Lalu bagaimana kita menasihati pemimpin? Seperti yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Nabi Musa, pergi kamu kepada Fir'aun, karena dia itu melampaui batas. Jadi Allah Ta'ala menyuruh satu orang dan ditemani Nabi Harun saudaranya dengan lembut. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Beritahu Nabi Musa, maukah dia itu membersihkan dirinya karena mengaku diri Allah. Ini adalah solusi yang paling bagus. Dalam surat Toha, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa, Nabi Harun untuk menghadap, bicara yang lembut. Faqula lahu qawlan layyina, bukan yaitu unjuk rasa, bukan mengadu kekuatan lisan. Dua orang yang dihadapi Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, bicara yang lembut, bukan bicara yang kasar, bukan mencaci. Faqula lahu qawlan layyina, bicara yang lembut. La'allahu barangkali. Kalimat barangkali bisa jadi benar, bisa jadi berhasil, bisa tidak. La'allahu yatadzakkaru, barangkali dia mau ingat. Aw yakhsha, atau takut, ternyata ditolak. Nasihat Nabi Musa, Nabi Harun ditolak. Siapa yang menghancurkan Fir'aun? Allah, bukan Nabi Musa. Ini hal yang sudah harus kita pahami. Bahkan dalam satu hadis, man arata, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hasim radhiyallahu anhu, ya, rahimahullah ta'ala. Hadis ini disahkan oleh Al-Albani. Man arata ayyan sahali sultan fala yubdihi alaniyatan wal ya'khud bihi falyakhlu. Siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan dibongkar di media sosial, jangan di mimbar, tidak boleh di spanduk, tidak boleh di koran, tetapi falyakhud bihi, datang, falyakhlu, menyepi. Fa'in qubila, ketika mau diterima, fadhak, itulah baiknya nasihat. Wa illa qad adda ma'alaihi, ketika tidak mau menerima, dia telah menyampaikan haknya atau kewajibannya. Inilah nas-nas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai sesuatu yang dilakukan pelanggaran oleh pemimpinnya. Dan kalau tidak bisa, bagaimana? Mengirim surat. Rasulullah SAW mengirim surat ke Herakles. Bukan bahasa cacian. Assalamu ala man ittaba'il huda. Semoga keselamatan untuk orang yang menerima petunjuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Nah, Herakles, Raja Najasyi, yaitu kemudian Kaisar Persia.
Kemudian siapa lagi? Ada satu lagi yang ingat. Muqawqis. Maka Raja Najasyi masuk Islam. Alhamdulillah. Meninggal dunia di negaranya, beliau menyerang. Faedahnya nasihat. Herakles dia masuk Islam. Tapi melihat tidak ridho pengikutnya, mereka menggedor pintu-pintu, menyembunyikan keislamannya. Raja Persia lain lagi dia. Menyobak-nyobek surat, dihancurkan oleh Allah. Bukannya beliau menghancurkan, Allah yang menghancurkan. Ini cara. Bahkan juga ulama sudah mengatakan, law anni da'watun mustajabah la ja'altuhu li sultan atau kamatin. Seandainya aku tahu doa aku ini mustajabah, terkabulkan dari Allah Ta'ala, tentu aku akan peruntukkan untuk pemimpinku. Para muridnya menanya, walima ya imam, walima ya syekhana. Kenapa kok begitu? Iya, kalau saya punya doa mustajabah untuk diri saya, berarti hanya saya yang baik. Tapi kalau ini untuk pemimpin, baiknya diriku, baiknya rakyat, baiknya negeri. Nah, ini yang kadang-kadang kita hanya mengolok-olok tapi tidak pernah mendoakan. Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika dizalimi suku Taus, Allahumma hdi Tausan fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk suku Taus. Karena mereka itu orang tidak tahu. Perlu kita mendoakan Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah, yaitu hati pemimpin-pemimpin kami. Allahumma wafiqhum lima salahuhum wa salahul Islam wal muslimin. Ya Allah, berilah petunjuk untuk kebaikan mereka dan juga kebaikan Islam dan juga kebaikan kaum muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami. Ya Allah, tolonglah mereka untuk melaksanakan tugas mereka yang Kau ridai, ya Allah. Allahumma qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin. Ya Allah, dekatkan pemimpin dengan orang-orang yang baik, yang ahli nasihat. Wa ba'idhum an bitanatis su'i wal mufsidin. Ya Allah, jauhkan mereka dari kawan yang buruk dan orang-orang berusaha. Ya Rabbal Alamin. Itu doa yang perlu kita baca. Ya. Jadi kita bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, keluarga sendiri. Sudahkah kita mendoakan pemimpin kita menjadi? Karena hati mereka itu miliknya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubahum ala ta'atik, ala dini. Dan inilah para ulama sunnah ketika melihat kekeruan dalam satu sultannya, berdoa kepada, menasihati dengan baik. Wallahu a'lam. Ini Pak, Aqua miliknya, produknya Prancis. Saya punya mobil namanya Pesot, tapi sekarang sudah Pesot, jadi nggak saya pakai, sudah rusak. Wah, enak kendaraan, tan boros tuh. Pesawat banyak orang kafir yang menggunakan. Ya, lampu-lampu nggak ada orang ahli khatim buat kipas. Urusan elektrik sekarang ini produksinya orang kafir, nggak ada ahli khatim buat api, nggak bisa. Sepeda motor, ya, bukan ahli khatim yang membuat, produksinya orang kafir. Ya, Rasulullah SAW dimusuhi orang Yahudi. Tetapi menyuruh untuk merawat kurma di Khaybar orang Yahudi. Pelayannya orang Yahudi. Bahkan hutang gandum pada orang Yahudi. Hutang gandum pada orang Yahudi. Digadaikan yaitu baju perangnya. Muamalah suruh secara dunia enggak apa-apa. Tapi kalau membaikkan ini pemerintah boleh. Karena pemerintah hubungannya dengan negara yang lain kuat. Dia perhitungannya kalau dibekot semuanya suruh bayar, duitnya siapa yang bayar?
Kalau seperti Kuwait memboikot, negaranya kaya dia. Ya ambil semua pulang kan selesai. Ya, jadi yang berhak memboikot sebagaimana keterangan para ulama sunnah sesuai fazil yang lainnya adalah waliul amr. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Dan seandainya mereka menariki semuanya produksi mereka, kita tidak bisa naik mobil, kita tidak bisa buat mobil. Tidak bisa naik pulang. Dan orang yang kafir bukan Prancis saja. Orang-orang yang ahli teknologi canggih umumnya orang-orang yang baik Islam. Dan Allah menghalalkan produksi mereka. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala yang menciptakan isi bumi ini untukmu. Dilebihkan orang kafir dalam keahlian masalah urusan dunia. Sehingga kita dikasih oleh Allah Ta'ala rezeki beli itu. Naik pesawat, gak usah repot kita membuat pesawat. Yang mengurus, yang memperbaiki urusannya mereka, kita ngasih duit, antarkan ke Saudi, antarkan, sudah selesai. Perangkat ini kita tidak bisa buat, ngasih duit, ya kita isi yaitu Al-Quran, hati yang lain selesai. Ya. Dan sesuai Fazil mengatakan kalian memboikot, marah dengan dia di karikatur, tapi kamu tidak marah, kamu mengamalkan bid'ah yang itu memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, dan itu banyak sekali fatwa dari kalangan para ulama sunnah. Jadi kalau yang memboikot itu pemerintah itu hak mereka. Sedangkan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita tidak memakai produksi mereka itu tidak menjadi marah mereka. Karena kita butuh. Yang menyuling minyak siapa? Orang kafir. Sampai di Saudi sendiri itu yang menyuling minyak itu mengobar minyak bukan orang Islam. Wallahu a'lam. Bagaimana tata cara sujud sahwi dan sujud tilawah? Apakah harus siapa yang bisa membacakan? Saya baca dulu ini nanti belakang. Bagaimana sikap kita sebagai thalabul ilmi jika ada dua ustadz yang berselisih tentang sikap muslim ketika Rasulullah SAW dihina? Kembalikan Rasulullah SAW dihina dikatakan gila. Majnun beliau dikatakan gila. Tapi beliau apa sikapnya? Tidak mengindahkan mereka, tetap berdakwah. Jadi yang menghina beliau itu bukan orang sekarang saja. Orang Yahudi meracun beliau, mensihir beliau, tindakan beliau kemana? Didakwai mereka. Tapi kalau orang Muslim itu kuatnya akidahnya, kuat amalnya, dan menang ketika melawan itu hanya wali amr, bukan hanya kita. Ya, jadi itu tadi fatwa Syekh Fauzan dan para ulama sunnah dan juga yaitu ulama Saudi. Fatwanya kembali maka jika pemerintah yang memboikot kita ikut, karena itu hanya bukan yang demikian urusan personalia, urusan pribadi orang dan orang tidak, itu urusannya hukuman dengan hukuman. Wallah. Baik, ini ada hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa wan nasi ajmain. Betul. Tidaklah sempurna salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya dan manusia semua. Betul. Lalu apa hukumnya? Kita mencintai Rasulullah SAW itu mempelajari ilmunya, mengamalkannya, mendakwakannya, bersabar atas kesengsaraan yang ketika kita berpegang itu mencintai beliau. Fattabi'uni, bukan hanya sekedar lisan kita. Sholat jamaah itu tentunya beliau. Tidak sholat jamaah tidak didemo. Dan apalagi mereka menyebarkan karikatur kepada orang lain tidak boleh, itu memang menyebarkan kejelekan. Oh, dikirim ke sana kemari, namanya tasayyuq, menjelaskan, menyebarkan. Padahal ada kemungkinan kita tutup. Dan itu tidak merugikan kaum muslimin. Ya. Membela beliau, membela bukan hanya dengan nama.
Membela beliau itu bagaimana kita berpegang kepada sunnah. Kita mencintai sahabatnya, membela beliau. Mencintai orang membela beliau, kita cinta. Kemudian kita memusuhi orang-orang yang mengamalkan kebid'ahan. Itu adalah musuhnya sunnah. Bagaimana orang ahli bid'ah dibiarkan? Orang tidak salat jamaah, itu salat jamaah itu sunnah beliau. Kenapa kita tidak bela sungkawa dengan saudara kita tidak salat berjamaah? Tidak ada wudu. Ya, jadi itu kita mencintai Rasulullah SAW bukan hanya sekedar yaitu bagaimana itu Nabi kita lalu tidak apa itu kita amalkan. Allah telah menjelaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi mencintai beliau dengan mengikuti sunnah. Ustaz kedua mengatakan untuk tidak memboikot karena pemerintah tidak memboikot. Ini betul. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ini pemboikotan itu haknya ulil amri. Ulil amri itu mengimpor datangkan barang, ya, kerjasama negara dengan negara, ini produksi, ini produksi, ini produksi ini. Karena negerinya sendiri yang punya produksi. Jadi ada hubungan negara dengan itu mereka berat dan pemerintah itu mempertimbangkan. Kadang-kadang masih hutang dulu ke negara yang lain. Apa kita yang bayar? Wallahu a'lam. Ya, gimana? Bagaimanakah tata cara sujud sahwi dan sujud tilawah? Apakah harus berdiri dulu lalu mengucapkan takbir ataukah langsung sujud sambil bertakbir tanpa harus berdiri terlebih dahulu? Jadi sujud tilawah itu ketika kita membaca Al-Quran melewati ayat sajdah langsung sujud, tidak usah takbir. Kalau sujud sahwi, sujud karena lupa, kita pakai takbir dulu. Ketika kelebihan kita takbirnya setelah salah. Demikian juga ketika kurang. Tapi kalau kita salah waktunya duduk lalu berdiri, padahal sempurna, maka sujud kita sebelum salah. Itu keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Ya, siapa tadi yang tanya? Yang keras. Taklid pada ulama. Taklid. Taklid itu maknanya mengikuti orang tahu tidak tahu dalilnya boleh. Yang menimpa kaum terdahulu. Gimana? Yang menimpa kaum terdahulu. Seperti Yahudi, Nasrani, terus menimpa kaum muslimin. Taklid pada ulamanya. Taklid itu tidak boleh. Yang boleh ittiba. Ittiba itu mengikuti orang dengan menyebutkan dalil. Apa seperti itu saya enggak? Iya ya. Taklid ya. Iya, taklid. Nabi Musa, taklid pada ulamanya. Kaum Nasrani, taklid pada Mas'ud misalnya. Orang Nasrani itu dia keluar dari syariatnya Nabi Isa. Karena bisa dikatakan anak Tuhan. Gimana anak Allah? Makanya dikatakan waladhdallin, tersesat. Orang Yahudi punya ilmu tapi dia menyekutukan Allah dengan Uzair. Maka dia al-maghdubi, dilaknat karena tidak mengamalkan ilmu. Ya, dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Orang Nasrani tidak punya ilmu tapi dia beramal. Sedangkan Nabi Isa mengikuti risalahnya Nabi Musa. Itu bukan taklid, mengikuti risalahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi taklid itu mengikuti orang dan tanpa tahu dalilnya. Yang wajib adalah al-ittida atau al-ittiba. Karena tiba ada dalilnya. Fattabi'uni. Ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Belum jelas ya? Ulama terdahulu. Lah ulama dahulu mengikuti nabinya loh. Iya, seperti al-ahbab, ketika mereka tersesat. Ya? Tidak mengikuti nabinya.
ulama, mereka ulama su itu ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka itu mengikuti akhbarnya ulama-ulama orang Yahudi yang mereka itu berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Rahban adalah yaitu pendeta-pendeta orang Nasrani yang mereka tidak punya ilmu. Jadi yang dimaksudkan di situ ulama su. Kalau ulama sunnah mengikuti nabinya. Makanya mereka mengatakan Allah menjadikan mereka itu menjadikan ulama jadi Tuhan. Ulama bukan Rabbun. Rabbun ya Allah. Nah kenapa? Maka ketika orang Yahudi ditanya, orang Nasrani menanya, tidak wahai Nabi, mereka tidak mempertuhankan roh Ibrahim. Apa kata dia? Bukankah ulama menghalalkan yang haram, lalu kamu ikut menghalalkan? Ulama mengharamkan yang halal, lalu kamu ikut pula mengharamkannya. Nah itu namanya beribadah kepada ulama, maknanya mengikuti apa yang disampaikan ulama yang menyimpang dinul Islam. Itu dianggap mempertuhankan ulama. Cukup. Iya, bukan hanya sekedar taklid, mempertuhankannya. Karena kalau tidak dari ulama yang tidak mau, nah ini penyakit zaman sekarang. Pokoknya kalau sufuran mau, yang lain tidak mau. Mestinya kepada Rasulullah SAW. Ada ulama menyampaikan sunnah, terus kita ittiba, seperti kita kembali pada fatwanya Ibnu Taimiyah. Karena yang disampaikan ayat Allah. Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ibnu Hajar, Imam Nawawi yang dibawa ayatnya Allah. Ketika kita tahu itu menyimpang, kita tinggalkan penyimpangan. Ketika tahu itu berdasarkan dengan dalil, kita ambil karena dalilnya. Demikian juga Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Auza'i. Ketika mereka menyampaikan kita dengan dalil, itu namanya kita ittiba. Tapi kalau mereka bicara tambah dalil, lalu kita ikut, namanya taklid. Dan itu hukumnya haram. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba. Ketika mereka disuruh mari kita kembali ke kitabnya Allah, enggak, saya mau ke bapak saya saja. Sekarang berapa banyak mengatakan mari kita melanjutkan generasi kakek nenek moyang. Nah itu namanya taklid. Kalau mari kita kembali kepada sunnahnya beliau, ini orang mengamalkan sunnah. Dan itu sudah membudaya kita ini penerus perjuangan orang tua kita. Kalau urusan dunia tidak mengapa. Kalau urusan din adat tidak bisa. Karena urusan din sudah ada orang yang berhak untuk kita ikuti adalah utusan Allah. Ada pun urusan dunia kita melanjutkan ini, yaitu apa itu karya orang tua kita boleh, orang tua kita bermepel, kita itu urusan dunia. Tapi urusan orang tua dulu kalau sholat seperti ini, sholat itu bukan kembali kepada orang tua kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kembali kepada sunnah beliau. Cukup. Baik, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.